Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, besok kita akan memasuki 1 Ramadan 1443 Hijriah jamaah. Semoga Allah izinkan setiap kita bisa memaksimalkan bulan Ramadan dengan amal yang terbaik, karena bisa jadi Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir bagi takdir usia sebagian dari kita. Baik, hari ini kita akan membahas perihal bagaimana cara puasa Ramadan Nabi Muhammad SAW. Dengan harapan semoga kita bisa meneladani cara puasa Nabi Muhammad SAW, karena cara puasa Nabi SAW adalah cara puasa yang terbaik. Baik, pertama, cara puasa Ramadan Nabi Muhammad SAW tentunya adalah berniat puasa. Saya tegaskan, puasa Ramadan seseorang akan dikatakan tidak sah apabila dia tidak tepat melaksanakan niat puasa Ramadan. Bagaimana cara niat puasa Ramadan yang tepat? Seseorang sudah dikatakan berniat ketika telah ada keinginan dalam hatinya, karena pada dasarnya niat memang letaknya dalam hati, sebagaimana dimuat dalam kitab Kifayatul Akhyar halaman 248, sehingga merupakan sunnah apabila dilafazkan oleh lisan. Apabila seseorang tidak hafal niat berpuasa dalam bahasa Arab, maka dia boleh berniat puasa Ramadan dengan bahasa yang dia pahami. Misalnya niat puasa Ramadan dengan berbahasa Indonesia. Kemudian at-tabiyid, yaitu berniat di malam hari sebelum subuh. Dari Hafsah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat An-Nasa'i nomor 2333, siapa yang belum berniat di malam hari sebelum subuh, maka tidak ada puasa untuknya. Lalu at-ta'yin, yaitu menegaskan niat bahwa dia ingin melaksanakan bukan sekedar puasa, akan tetapi dia ingin melaksanakan puasa Ramadan. Kemudian at-tikrar, yaitu niat harus berulang setiap malamnya. Jadi niat puasa Ramadan tidak hanya di awal Ramadan, akan tetapi niat harus di setiap malam Ramadan. Kemudian cara puasa Rasulullah SAW berikutnya adalah menyegerakan berbuka puasa dan menyegerakan sholat. Maksudnya menyegerakan berbuka puasa dan menyegerakan sholat adalah berbuka puasa tepat pada waktunya, dan kemudian berbuka puasa tidak dengan makanan yang berat, agar Nabi SAW bisa segera melaksanakan sholat maghrib dengan tidak terlambat. Berbuka puasa dengan makanan yang tidak berat, hal ini sebagaimana pada keterangan dalam hadis riwayat Abu Daud nomor 2356 dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah SAW berbuka puasa dengan hanya kurma basah atau rutab. Kurma basah atau rutab seperti ini, yaitu kurma muda, dan jika tidak ada rutab, maka beliau SAW berbuka puasa hanya dengan kurma kering atau tamar. Bahkan jika tidak terdapat kurma basah atau kurma kering, hasawatin min ma'in, maka Rasulullah SAW berbuka puasa hanya dengan seteguk air. Hal demikian agar Rasulullah SAW bisa segera melaksanakan sholat maghrib. Nah, setelah melaksanakan sholat maghrib, barulah silahkan berbuka dengan makanan yang berat. Kalau di Indonesia misalnya dengan nasi, lauk, sayur, buah, dan minuman. Yang penting juga jangan berlebihan agar tidak menyulitkan kita saat melaksanakan sholat tarawih. Lalu cara puasa Nabi SAW berikutnya yaitu mengakhirkan makan sahur. Maksudnya makan sahur diakhirkan adalah memulai makan sahur saat waktu sahur itu akan berakhir. Kapan waktu sahur itu akan berakhir? Yaitu dekat saat akan berkumandangnya azan subuh. Akan tetapi tidak terlalu dekat juga dengan waktu akan dikumandangkannya azan subuh. Sebagaimana dalam hadis riwayat Al-Bukhari nomor 1921 diterangkan bahwa jarak waktu selesai makan sahur dengan waktu akan dimulainya sholat subuh sebaiknya adalah jarak waktu seseorang menyelesaikan membaca 50 ayat Al-Quran. Ya, estimasi seseorang menyelesaikan bacaan 50 ayat Al-Quran adalah kira-kira 5 menitan lah. Maka jeda waktu seseorang selesai melaksanakan santap sahur dengan waktu berkumandangnya azan subuh tidak terlalu lama,
Karena apabila terlalu lama, jeda waktunya bisa membuat seseorang mengantuk menunggu azan subuh dan bisa saja dia akhirnya kembali lapar. Juga jeda waktunya tidak terlalu cepat yang bisa membuat seseorang terburu-buru untuk bersiap sholat subuh. Maka jarak waktu seseorang selesai melaksanakan santap sahur dengan waktu berkumandangnya azan subuh, yaitu bacaan 50 ayat Al-Quran atau 5 menitan, karena waktu 5 menitan ini tidak terlalu lama dan juga tidak terlalu cepat bagi seseorang untuk bersiap melaksanakan sholat subuh. Kemudian selanjutnya tentu cara berpuasa Ramadan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan memperbanyak amal ibadah, terutama berbagi kepada yang membutuhkan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dalam riwayat Al Bukhari, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang paling dermawan dari semua orang, dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menjadi lebih murah hati lagi di bulan Ramadan. Demikianlah beberapa cara puasa Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat bagi setiap kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.